sekarang kita waktunya diskusi ya. Nah, untuk sesi diskusi nanti saya akan beri kesempatan pertama kepada guru yang tampil untuk refleksi. Jadi bagaimana kamu menilai pembelajaran kamu tadi? Ya, apakah sudah sesuai dengan yang kamu rencanakan atau ada hal-hal yang berbeda yang tidak ya di luar perencanaan misalkan gitu ya. Lalu selanjutnya masukan dari teman-teman dan dari saya. Lalu kita lanjutkan ke guru kedua dan seterusnya. Oke, gitu ya. Baik, guru pertama tadi Ibu Anissa, gimana refleksinya? Ini sih menurut saya mungkin agak ada beberapa kata yang belibet gitu Bu tadi namanya. Terus Grogi. Ya grogi, jadi kayak belibet ya. Karena grogi jadi agak ya belibet tadi. Terus tadi waktunya juga ternyata nggak sesuai rencana awal, karena tadinya tuh mau ngerjain FAPD secara di kelas gitu Bu, tapi ternyata karena waktunya nggak cukup jadinya dibawa pulang untuk tugas di rumah. Terus mungkin tadi dari penulisan sih Bu, tadi kan saya ngerasa apa yang saya tulis udah ada di PPT gitu ya, jadi mungkin menurut saya seharusnya apa yang ditulis tuh kayak yang udah kayak trainya di PPT gitu. Oke, ada lagi? Cukup itu. Oke, terima kasih Anissa. Saran-saran dari teman-teman untuk Anissa ada? Ayo. Ya. Tadi tulisan Nama di dulu nama. Oh, Bulan. Bulan. Tadi tulisan di papan tulisnya terlalu kecil. Kalau mungkin untuk standar kelas ini kelihatan saya belakang, tapi kalau misalnya kelas yang real yang 30 sampai 40 anak, kayaknya anak yang di belakang kurang kelihatan. Oke. Oke, ada lagi? Tadi belajar peluang gimana? Gak ada? Nah, jangan itu ya. Next time kasih masukan ya. Yang penting ya. Aku nggak balik. Oke. Tadi kan belajarnya peluang empirik dan teorik ya. Nah, tadi kan diawali peluang itu apa gitu, terus langsung definisi peluang begini-begini Bu gitu ya. Jadi peluang tuh bisa kita awali dengan contoh-contoh ya. Misalkan semalam nonton nggak Indonesia lawan Australia? Misalkan gitu. Yang baru-baru yang lagi trending gitu loh. Nah, kan kita kalah ya, sedih ya. Tapi Indonesia masihkah berpeluang lolos Piala Dunia? Kan ada kata berpeluang. Masih Bu, gitu misalkan. Akan lolos jika apa? Gitu kan? Jika gimana kan itu ada track skor dari pertandingan sebelumnya. Nah, itu kan bisa dibahas kayak gitu. Terus gimana lagi sih kamu ketemu kata peluang? Ini Ibu baca berita. Misalkan hari ini 21 dan 22 Maret BMKG menyampaikan bahwa Jabodetabek berpeluang hujan, kan? Siap-siap nih banjir, kan gitu. Nah itu kok bisa tahu ya kayak gitu. Jadi peluang itu sebetulnya apa? Ya, peluang itu sebetulnya kan kita menaksirkan atau menduga hal yang belum terjadi, hal yang akan terjadi gitu, ya. Kita membuat dugaan nih, gitu. Tetapi dugaannya tuh bukan dugaan asal-asalan. Gitu. Dugaannya dibuat berdasarkan data-data yang ada gitu ya. Itu bisa diajak seperti itu. Terus ada aktivitas dengan koin ya. Tapi koinnya tadi beneran dilempar nggak? Beneran dicatat nggak? Beneran dicatat nggak berapa kali lemparan, berapa kali muncul angka, muncul gambar? Ya. Nah, jadi melempar koin itu aktivitas yang bagus. Tapi kalau cuma sekedar melempar, becoming useless. Ngapain sih kita nyatetin ini gitu ya?
Nah itu bisa kamu kemas dalam sebuah permainan misalkan. Ya, saya punya permainan. Sama mainannya cuma lempar koin, tapi ada permainannya. Jadi saya punya grid misalkan 3x3, 4x4, 5x5, kamu bikin lah terserah. Saya bikin 4x4 ya. Ini start, ini finish. Oke. Jadi kamu setiap pemain punya lempar 1 kali koin, lempar 1 koin ya. Kalau muncul gambar, dia boleh bergerak ke kanan atau ke bawah. Ya. Kalau muncul angka, bergeraknya ke atas atau ke kiri misalkan. Yang menang adalah yang duluan sampai finish. Nah, dalam setiap langkah itu dicatat player pertama, player kedua, misalkan 2 orang ya. Lemparan ini player 1, player 2, angka, gambar. Ya, dicatat tuh pakai tulis ya. Misalkan pertama, player pertama dapat angka. Bergerak nggak dia? Ke atas atau ke kiri? Nggak bergerak kan? Player kedua dapat gambar. Ya, berarti dia pindah ke sini. Ya, dia pakai apa? Pakai pointer ya, pakai counter sini 1. Nanti setiap dia lempar koin dicatat nih. Ya, pakai tali gitu. Kira-kira mungkin nggak dia menang? Finish. Mungkin. Kamu main kasih waktu 10 menit gitu ya. Dicatat ininya berapa, nanti totalnya kan ketemu ya. Nah itu kan sebetulnya dia ngelempar koin sama, tapi dia punya misi untuk menang gitu loh. Ya jadi aktivitasnya sebenarnya melempar koin tapi dikemas dalam sebuah permainan. Saya udah pernah coba ini dan nggak ada yang bisa menang. Kenapa? Kan peluangnya 50-50. Jadi dia maju, ntar dia mundur. Dia maju, ntar dia mundur gitu ya. Main 10 menit, nggak dapat pemenangnya. Anak-anak sama penasaran. Tambah lagi. Ntar habis pelajaran kamu boleh main sepuasnya. Bebas. Sampai dia bosen ya, nggak ketemu pemenangnya. Oke? Itu ya, jadi dikemas ya, biar lebih menarik bisa. Terus tadi yang kamu sampaikan juga ya, yang ditulis di papan tulis udah ada di PPT. Tadi yang ketahuan itu udah ada kunci jawabannya ya di PPT gitu. Terus kamu bahas lagi gitu. Jadi kan gimana ya gitu ya, sebaiknya tidak seperti itu ya. Jadi kalau memang kamu rencanakan untuk dibahas, jangan ditampilkan jawabannya di PPT. Biarkan anak-anak mencoba sendiri menemukan jawabannya sendiri gitu ya. Jadi emang mereka berusaha untuk mendapat jawaban dengan cara mereka, gitu ya. Terus tadi ada quizzes, itu udah bagus, tapi sayang tidak dibahas, ya karena waktunya udah habis kayaknya, ya. Jadi memang kamu tadi agak berkejar-kejaran dengan waktu. Jadi next time bisa dipertimbangkan waktunya yang tersedia dan aktivitas yang bisa mau kamu kasih gitu ya. Kalau memang kamu mau fokus di aktivitas yang banyak poin, berarti mungkin kuisnya nggak usah gitu lah ya. Jangan pengen ngasih semua tapi waktunya cuma sedikit, akhirnya kan malah nggak dapat semua sekali gitu loh ya. Oke, itu ya untuk Anissa. Ada yang mau ditanya Anissa? Berarti untuk nanti ujiannya boleh diubah lagi gitu ya, kayak yang koinnya tadi dihilangin atau mungkin yang iya, justru harus berubah, harus dibuat lebih baik ya untuk ujian. Jangan nggak berubah ya. Iya. Berikutnya Adita, gimana refleksimu? Oke, jadi kalau dari saya, mungkin awal-awal tuh saya agak grogi, jadi agak belibet gitulah ya ngomongnya. Terus oh ini sebenarnya yang paling penting itu adalah karena saya kan maunya kompetisi antar kelompok gitu kan. Terus kelompok yang bisa menjawab itu kan dapat bintang.
Nah tapi nggak saya tampilin dari awal sampai akhir bintangnya, jadi kayak kesannya tuh nggak transparan ke siswanya, walaupun mungkin siswanya paham juga kayak aku dapat berapa bintang nih gitu, paham, tapi kayak nggak ditampilin dari awal kan. Nah itu mungkin minusnya. Jadi mungkin selanjutnya saya bisa pakai kertas saja, terus pakai stiker bintang, jadi ditempel di papan tulis, jadi biar siswanya tuh bisa lihat gitu loh, jadi masing-masing kelompok udah dapat berapa bintang. Terus sama mungkin tadi pas di PPT-nya penulisan pas rumus penjumlahan dan pengurangan matriks, saya tuh definisi sebenarnya nulisin kalau elemen-elemennya kan AIJ, BIJ gitu kan. Nah tapi di rumusnya itu saya malah nulisnya kayak cuman A, B, C, D gitu. Jadi harusnya mungkin lebih tepat kalau misalnya nulisnya itu jadi di matriks A11, A12 dan seterusnya. Jadi kayak ditulisnya lebih lebih sesuai sama rumus aslinya gitu. Sama mungkin tadi sempat agak kejar-kejaran waktu di akhir. Jadi sebenarnya yang pas jawab LKPD itu harusnya ditulis di papan tulis, cuman karena tadi data waktunya udah 2 menit lagi, jadi akhirnya saya mintanya cuman disebutin aja. Thank you Adita. Masukan buat Adita, teman-teman? Saya ada dari saya masukan dulu. Nah tadi benar kata Adita kan tadi dalam menjumlahkan matriks kan tadi langsung kayak A, B, C, D gitu kan, tanpa mendefinisikan mana baris mana kolom yang sebelumnya memang harus dipaparkan supaya siswanya paham dalam mengoperasikan kan dalam menyelesaikan operasi matriks kan butuh pemahaman mana baris mana kolom. Nah harusnya diperjelas terlebih dahulu mana komponen baris mana komponen kolom. Terus ukuran matriksnya biasanya berapa dalam menjumlahkan, dalam mengoperasikan matriks pada umumnya. Misalnya matriksnya nih 2x2, berarti barisnya 2, kolomnya 2. Berarti misalnya matriksnya 2x3, barisnya 3, kolomnya 3. Nah itu udah dijelasin apakah sebenarnya ini Adita menjelaskan operasinya atau bagaimana gitu. Nah itu sih masukin dari saya. Oke, thank you Binta. Ada lagi dari yang lain? Untuk Adita? Oke. Kalau dari saya untuk Adita tadi dari awal ya sudah di setting dalam kelompok dan terus berkompetisi dan disampaikan di awal. Jadi itu anak-anak langsung termotivasi tuh ya. Itu bagus, tapi memang tadi ya betul kamu tidak menampilkan berapa bintang yang diperoleh, jadi mungkin jadi lost gitu ya, jadi nggak tahu yang mana gitu. Jadi sebaiknya memang itu ditampilkan, jadi kelompok-kelompok yang belum punya bintang tuh jadi kamu semangatin gitu, yang ini belum ada bintang nih ayo gitu ya, jadi mereka lebih semangat berkompetisi. Terus tadi yang contoh batik itu contohnya bagus, tapi bisa dielaborasi lebih dalam lagi. Jadi diceritakan, jangan hanya memunculkan tabel batik ya. Ini contohnya ada sebuah perusahaan batik ya. Kalau kita membuat produksi batik kan harus dihitung ya biayanya. Biaya itu terdiri dari upah pegawai, ongkos ya, sama bahan baku gitu. Nah, si industri batik ini punya 2 jenis batik gitu kan, tadinya batik tulis sama batik handprint gitu. Nah ternyata harga ongkosnya itu berbeda-beda seperti ditampilkan dalam tabel. Bisa dipahami ya gitu, bisa tahu ya cara baca tabelnya kan, mereka dipastikan dulu ya cara baca tabelnya gimana, bisa ngerti ya gitu. Nah terus bisa nggak kalian sebutkan biaya, dites aja dulu satu-satu. Biaya upah untuk batik tulis berapa? Nah, kalau dia bisa baca tabelnya bisa sebutkan ya. Untuk batik handprint berapa gitu. Terus kalau kita mau cari tahu totalnya gimana ya hitungnya? Ya, kan gitu ya. Nah, habis itu baru diajar ini bisa kita tuliskan dalam bentuk matriks. Ya, matriks lalu diingatkan kembali, ingat ya matriks itu ada apa, ada ordo gitu kan, ada baris kali kolom. Jadi kalau kita mau mencari totalnya kita jumlahkan kayak gitu ya. Jadi
kelihatan pergeseran dari konkret ke abstrak. Ya, konkretnya tadi contoh batik, biaya-biaya itu terus bergeser menjadi abstrak. Ya, itu bagus kalau kamu bisa tampilkan itu. Ya, itu masukan saya untuk Adita. Lanjut ya, Meliana, gimana refleksinya? Oke, mungkin kalau dari saya kalau direncanakan sampai masih karena ya jadi kayak ribut-ribut juga sama kedua yang lainnya, terus sama kurang terstruktur juga gitu ya Bu, kayak tiba-tiba ini tiba-tiba itu, terus kayak murid-murid juga masih bingung gitu, tiba-tiba langsung ini langsung gitu, terus apalagi mungkin sama belum terhubungnya tuh masih kayak berantakan banget gitu kalau Oke, terima kasih Meli. Ada masukan untuk Meli dari teman-teman? Ya, nama? Septiani. Oke, Septi dulu. Dari saya, sebenarnya Meli juga udah sampaikan penyampaian materinya itu mungkin kalau di PPT sudah terurut gitu ya, tapi dari segi penyampaiannya masih kurang terstruktur yang mengakibatkan murid ini bingung kita tuh lagi di gradien kah, lagi di persamaan garis kah, apalagi di grafik gitu. Mungkin kalau dengan waktu yang sesingkat ini bisa ngambil sedikit submateri aja buat memperdalam materi tersebut gitu. Terus sama mau nambahin mungkin dalam konsep gradien tadi kan ada kahut ya. Tadi aku juga dengar teman-teman kayak min 1/2 deh atau 1/2. Sebenarnya kalau yang Meli ajarkan kan katanya kalau grafiknya ke atas itu positif, kalau grafiknya ke bawah itu negatif ya. Itu pertama kali saya belajar tuh juga kayak gitu, tapi selalu salah, selalu bingung gitu. Bener apa enggak jawabannya? Nah, saya boleh nyampain nggak Ibu caranya biar Singkat. ya silakan. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu sih, soalnya aku lihat di YouTube juga. Misalkan kita mau mencari gradien garis H gitu ya, kan M sama dengan Y per X. Kalau yang diajarkan oleh Meli kan kalau dia ke kiri berarti negatif gitu ya, min 4/2 atau min 2. Nah sebenarnya untuk mengajarkan konsep Y per X ini, kita lihat aja, kita kan mau mencari Y terlebih titik Y mau ke titik X atau pada sumbu X. Nah dari 4 ke 2 ini kita kan turun ya, turun sebanyak 4 kali. Pada sumbu Y itu ada 2. Kalau misalnya kita ke atas itu positif, kalau ke bawah itu negatif. Karena 4-nya kita ke bawah berarti min 4. Nah dari titik sini kita lanjutkan mau ke X. X itu kan antara ke kanan atau ke kiri. Berarti kalau ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif. Jadinya min 4 plus 2 gitu ya. Jadi jawabannya min 2. Jadi kita lihat tinggal apakah Y-nya naik atau turun, X-nya apakah ke kanan atau ke kiri. Terima kasih Bu. Ya, nama? Nadia Ibu. Nadia, silakan. Kalau saya lebih mau ngomentarin tentang suaranya Meli tadi, sebenarnya menurut saya agak kekecilan Ibu. Jadi kadang kalau muridnya lagi agak ribut, jadi suaranya kependam. Sama yang di kahut tadi kayaknya ada beberapa soal yang bikin muridnya kaget kayak oh kok bentuknya kayak gitu, padahal Melinya belum ada pernah kayak nampilin bentukan soal yang kayak gitu. Seperti itu Ibu. Ada lagi yang lain? Oke, baik. Dari saya ya untuk Meli. Tadi ya suara bisa lebih dilatih lagi. Terus nggak tahu kenapa tadi kamu kayaknya lucu deh, teman-temannya pada cekikan di belakang gitu. Jadi belum kelihatan aura grupnya ya. Jadi mereka masih nganggap kamu ya temen gitu ya, belum tampak nih aura grupnya. Jadi dilatih lagi. Terus tadi jangan kebanyakan senyum ya. Terus
Tadi kamu tuh kelihatan loh lagi oke, kita latihan ya, pas buka PPT loh masih ada materi. Nah, jadi kamu mesti ini ya, mesti bisa menyeimbangkan apa yang akan ditampilkan di PPT dengan apa yang akan kamu sampaikan gitu. Jadi anak-anaknya juga nggak bingung gitu ya. Tadi materinya memang terlalu banyak ya, kamu bisa fokus di gradient aja gitu ya, nggak usah sampai ke kesamaan, mencari kesamaan garis gitu ya, fokus di gradient aja. Sama tadi tuh kamu nggak pakai alat bantu aplikasi untuk bikin grafik ya, tadi kamu gambar sendiri gitu. Kalau ada pakai aplikasi kan lebih kelihatan ya, jadi kamu nggak usah gambar, tampilkan gitu. Oke, itu bisa lebih memudahkan. Tadi pakai Kahoot itu juga menarik anak-anaknya, tetapi tadi kalau diperhatikan soal Kahoot, beberapa soal pertama tuh gradiennya turun semua ya, jadi soalnya setipe gitu. Jadi kalau sebaiknya ngasih soal yang beragam ya tipenya, ada yang naik ada yang turun gitu. Terus tadi anak-anaknya juga masih ada kebingungan, itu kan yang gambar garis sejajar itu kok positif gitu, karena itu ke kiri, jadi menandakan bahwa ada yang belum mereka pahami atau ya ada yang mereka salah paham ya. Jadi kalau guru nemuin kayak gitu harusnya dievaluasi dan diperbaiki, tapi kan dari kamu nggak ada waktu ya. Jadi buat pembelajaran berikutnya kalau ada misalkan berikan Kahoot, berikan waktu juga untuk diskusi. Tadi yang jawab ini kenapa jawabannya salah gitu kan? Jadi jangan cuma siapa tuh yang jawab itu gitu kan, tapi kenapa dia sampai jawab itu dan kesalahannya di mana dan bagaimana memperbaikinya ya, itu harus ditekankan gitu ya. Oke, mungkin itu saja ya. Jadi masukan buat yang bertiga ini, in general you did a good job ya, but there's always room for improvement. Jadi nanti perbaikan di exam ya. Kemudian untuk semua udah join Microsoft Teams? Sudah ya. Nanti saya akan buat assignment di Microsoft Teams. Jadi nanti kamu upload ya, modul ajar, PPT, KPD, kuis, Kahootnya segala macam, dan laporannya ya. Laporan itu terdiri dari apa? Dari refleksi kamu tadi, dan tadi kan ada tugas ya, tugas kasih KPD. Nah teman-teman yang di rumah kerjakan. Beneran. Kerjakan dan kumpulkan kembali, kumpulkan ke gurunya, jadi gurunya bisa evaluasi jawabannya udah benar atau belum, masih ada yang salah atau tidak, dan itu akan menjadi laporannya dia, paham? Ya, jadi kayak tadi itu, tadi pas belajar gradien kan ada anak yang nyelotok, kok itu positif gitu ya, nah itu akan harus masuk ke dalam laporanmu. Berarti itu mengindikasikan ada siswa yang belum paham ya, jadi kamu buat rencana tindak lanjutnya, next lesson kamu akan melakukan apa gitu ya. Dan di dalam laporan itu yang penting juga adalah bagaimana kamu memperbaiki pembelajaran kamu yang sekarang. Oke? So di saat latihan ini poinnya adalah bukan untuk menjadi yang the best ya, bukan berarti kamu harus konjur yang the best gitu, no. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kamu bisa belajar dari praktek ini dan bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kamu. Itu yang lebih penting ya. Jadi nanti waktu latihan, ujian kamu udah lebih baik, kamu bisa bertransformasi lebih baik lagi, paham ya? Jadi gitu. Yang penting adalah belajar dari pengalaman dan menjadi lebih baik di kemudian hari gitu. Oke? Oke, sip. Kalau gitu, ada pertanyaan nggak? Buat minggu depan itu libur atau gimana ya? Ya, minggu depan kita libur aja dulu, udah mendekati Idul Fitri ya. Jadi nanti habis Idul Fitri tolong cari waktu untuk kelas pengganti. Selamat liburan semua. Oh ya, jangan lupa yang mau prakteknya pakai bahasa Inggris ya. Don't be afraid, it's okay ya. Jadi kalau materi yang bisa